Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir kita. Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan al-isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita akan memasuki pembahasan terkait al-basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang basmalah, di sini saya akan membacakan al-mawadhi' allati tushra'u fiha al-basmalah. Momen-momen kita atau momen-momen disyariatkan untuk membaca basmalah. Jadi kapan saja seseorang disunahkan mengucapkan atau membaca basmalah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwasannya disunahkan mengawali basmalah pada setiap perbuatan dan ucapan. Jadi secara umum setiap perbuatan kita, ucapan kita awali dengan basmalah. Biar apa? Biar ditolong sama Allah Ta'ala dan biar mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas apapun itu, maka kita awali dengan apa? Bismillah. Iya. Namun di sana ada al-mawadhi', momen-momen khusus yang ada penekanannya, ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran. Kita disunahkan untuk mengawali atau mengawalinya dengan basmalah. Ini terbagi menjadi dua jamaah. Ada yang kita awali dengan basmalah, berarti kalau basmalah lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kita awali dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah adalah apa? Bismillah. Jadi ada yang kita baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula yang kita baca cukup tasmiyah saja Bismillah. Yang pertama, yang kita baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, di dalam kitab ini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran yang kita baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih atau wabil khusus ketika kita membaca Al-Quran di awal surat. Kalau di awal surat kita awali dengan Bismillah, kecuali surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah. Dan ini ijma' kesepakatan para ulama untuk surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah. Banyak pendapat para ulama mengatakan kenapa tidak diawali dengan basmalah. Namun wallahu alam, kata Al-Qurtubi, li'anna Jibril lam yanzil biha fi hadhihi surah. Kata Jibril, kata Al-Qurtubi, karena Jibril tidak turun dengan basmalah di surat At-Taubah. Jadi sebagaimana Jibril mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat At-Taubah tanpa basmalah, maka ketika kita membaca surat At-Taubah, kita pun tidak mengawali dengan apa? Basmalah. Jadi basmalah ini kita baca di awal surat, kecuali surat At-Taubah. Kenapa demikian? Li'annaha ayah kanat tanzilu ma'a kulli surah siwa surah Bara'ah. Karena basmalah ini adalah ayat tersendiri yang turun bersamaan setiap surat kecuali surat At-Taubah. Sehingga kita dapati jamaah di dalam Al-Quran, di awal surat senantiasa di situ tertulis ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia bukan termasuk bagian dari surat tersebut. Ini yang pertama, kita baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim ketika mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kita baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau nulis kitab contohnya, atau rosail, nulis pesan. Kalau zaman sekarang mungkin pesan WhatsApp, wal khutbah, wal masail al-ilmiyah, artikel ilmiah, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebagai bentuk mengikuti
apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran jamaah surat apa ya? Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya Sulaiman ketika dia menulis surat An-Naml ayat 30, isi surat Sulaiman kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika Nabi Sulaiman mengirim surat agar Ratu Bilqis masuk Islam dan tidak berlaku sombong, di dalam surat tersebut diawali dengan basmalah. Jadi kita mengawali surat kita, tulisan kita dengan basmalah karena mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika mengirim surat-surat kepada para raja, di antaranya kepada Heraklius, maka beliau mengawalinya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pembesar Rom. Jadi kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap sebagai bentuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ini dua momen kapan kita membaca secara lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita cukup membaca at-tasmiyah. Jadi kalau basmalah itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah cukup apa? Bismillah. Kapan? Di sini disebutkan ada 14. Saya akan sebutkan sebagiannya. Sisanya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah indal wudu. Ketika hendak wudu. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang insya Allah derajatnya adalah hasan karena banyak jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman la wudu alahu. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadkurismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak membaca bismillah atau tasmiyah. Jadi tidak ada sholat bagi siapa yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya seseorang dianjurkan untuk membaca bismillah ketika dia mau wudu. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Membaca bismillah itu hukumnya wajib. Namun yang lain mengatakan sunnah. Terlepas dari wajib atau sunnah, hendaknya kita berusaha ketika kita mau wudu, kita membaca bismillah. Kadang kita lupa atau kita meremehkan sehingga kita tidak mengawali wudu kita dengan bismillah. Padahal sebagian ulama sampai berpendapat hukumnya apa? Wajib. Ini yang pertama, kita baca bismillah. Yang kedua adalah indad dukhuli fil masjid wal khuruji minhu. Ketika masuk masjid dan keluar darinya. Jadi ketika masuk masjid dan keluar darinya, itu diantara apa yang kita baca adalah bismillah. Jadi kalau mau lengkap jamaah, seperti yang kemarin kita baca ta'awud. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu pula ketika mau keluar, maka kita baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ini momen yang kedua. Momen yang ketiga adalah ketika hendak naik kendaraan. Jadi ketika kita hendak naik kendaraan, kita mau naik motor, naik mobil, atau naik sepeda, usahakan kita untuk membaca bismillah. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla terkait Nabi Nuh alaihissalam. Ketika terjadi banjir bandang, yang dimana air itu keluar dari bumi dan turun dari langit. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Jadi yang keluar itu
air itu keluar bukan hanya dari mata air. Dari mata air yang tadinya mengering kemudian keluar, tidak. Namun sampai dapur saja keluar apanya? Airnya. Padahal kan dapur itu biasanya keluar api. Ini saking semuanya itu menjadi mata air sampai dapur menjadi mata air. Fajjarnal ardo uyunan. Kami keluarkan dari bumi mata air. Jadi semua bumi menjadi mata air. Dari bawah keluar air, dari atas turun air. Fartaqal ma'u ala amrin qad qudir. Artinya air yang dari bawah dan dari atas pun bertemu. Terjadilah banjir besar. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Dan Allah Ta'ala berfirman, naiklah ke dalam perahu dengan menyebut nama Allah. Bismillah majreha wa mursaha. Pada saat berlayar dan pada saat berlabuh. Adapun hadis adalah hadis dari sahabat Jabir yang masyhur ketika ontanya Jabir ini jamaah tidak bisa berjalan dengan cepat. Sehingga disentuh sama Rasulullah atau dipukul sama Rasulullah, didoakan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, irkab bismillah. Naiklah kendaraanmu dan bacalah bismillah. Dan ini beberapa momen kita membaca basmalah. Jadi kalau basmalah tadi dua, ketika mau baca Al-Quran dan ketika mau apa? Nulis surat dan seterusnya. Adapun tasmiyah cukup bismillah saja, kita sudah sebutkan 3. Yang pertama tadi ketika mau berwudu, yang kedua ketika mau masuk masjid atau keluar darinya, yang ketiga adalah ketika naik kendaraan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.